Di sebuah kelas, jam 11 siang, seorang guru berkata, 10 menit tersisa, tolong mengecek nama dan ID peserta. Seorang pria berambut abu-abu pun berkata, oh sial, saya gawat. Seorang pria berambut keriting, yang berada di sampingnya berkata dengan sangat panik sambil memegang kepalanya, di mana jawaban untuk pertanyaan pilihan ganda ini. Lelaki berambut abu-abu itu pun berkata dengan panik, Lintian seharusnya sudah memberikannya dari tadi. Mereka berdua pun melihat ke arah Lintian dan hal tak terduga pun terjadi. Lintian sedang tertidur lelap. Lintian adalah karakter utama kita dalam cerita ini. Dalam tidurnya, dia bermimpi sedang berada di kantin, dengan sebuah mangkok berisi penuh dengan nasi tanpa apapun di tangan kanannya dan air di tangan kirinya. Setelah menghabiskannya, dia pun ingin menambah lagi. Penjaga kantin itu pun menatap Lintian dengan keheranan sambil berkata, ini sudah 5 mangkok, bukankah kamu perlu sayur? Lintian pun menatap penjaga kantin itu dan berkata dengan bangga, tidak terima kasih, aku tidak punya uang. Kedua orang yang tidak jauh dari Lintian pun mencibirnya, lihat dia bahkan tidak mampu membeli makanan yang baik, dia bahkan menggunakan kantong plastik sebagai tas sekolahnya. Lelaki yang kasihan, dia bukanlah cowok yang jelek, kenapa dia sangat miskin. Tapi Lintian tidak menghiraukan mereka, dengan senyuman bangga dia pun menatap mereka, apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat pria yang sangat penuh gaya sepertiku? Semua orang pun kebingungan melihat sosok yang penuh percaya diri seperti Lintian. Namun sayangnya, mimpinya dihancurkan oleh guru yang membangunkannya. Lintian, kenapa kamu masih tertidur, apa kamu mau dikeluarkan? Kamu bahkan belum menjawab satupun pertanyaan pilihan ganda, kata guru itu dengan penuh amarah, membangunkan Lintian dari tidur dan mimpinya. Lintian pun membuka matanya dan menatap guru itu, aku masih punya 10 menit. Guru itu pun menatap Lintian dengan senyuman sinus, 10 menit, emang apa yang bisa kamu lakukan dalam 10 menit? Guru itu pun berkata dengan sangat keras, saya sudah melihat murid yang hanya menghadiri ujian perbaiki. Kalian semua miskin, bodoh dan bahkan tidak bisa membayar biaya sekolah, kalian itu benalu di sekolah. Guru itu pun membantung kertas ulangan Lintian ke meja sambil berkata, saya saranin seorang miskin, tidak punya kuasa sepertimu tidak seharusnya bermimpi. Saya masih punya 10 menit, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu masih menatap jendela, apakah jawabannya akan melayang dari langit? Lintian pun tersenyum sambil berkata, bagaimana jika jawabannya benar-benar terbang dari langit? Secara tiba-tiba sebuah angin kencang berhembus dari arah jendela dengan banner yang sangat besar yang bertuliskan jawaban. Hembusan angin itu berasal dari helikopter yang terbang di luar sambil banner yang terpajang dari helikopter itu yang berisi jawaban semua ulangannya. Guru yang tadi mencemooh Lintian pun hanya bisa terdiam melihat hal yang sedang terjadi, bahkan semua orang ikut menyaksikan kejadian itu. Lintian pun mengenggam penanya dan menulis jawaban yang tertera dari helikopter itu sambil berkata dengan keras, semuanya, apa yang kalian tunggu, tulis jawabannya sekarang. Seisi kelasnya pun berteriak dengan penuh antusias, Lintian kamu liar biasa. Lintian pun meletakkan kertas ujiannya di meja guru dan berbalik memberikan hormat, semuanya hati-hati. Di saat Lintian mau keluar kelas, guru itu pun membentak Lintian, taruh penamu, siapapun yang mencontek di ujian ini akan dapat nilai 0. Di helikopter seseorang sedang siap melakukan sesuatu, Lintian berjalan ke arah jendela, dia pun melangkahkan satu kakinya di atas jendela lalu melemparkan tas yang berisi dengan uang. Pria yang berada di dalam helikopter pun melemparkan uang ke arah kelas. Sekelas pun menjadi heboh dan berlari menangkap dan mengumpulkan uang yang berterbangan. Lintian pun berjalan dengan bangga ke arah pintu. Lintian menoleh ke arah guru dan berkata, sampai jumpa Bu, saya harus mengejar bus, tidak akan ada kursi yang tersisa kalau saya terlambat. Di luar, Lintian pun bersyukur bahwa dia berhasil keluar dan menatap layar sistem yang berada di depannya yang tertulis misi selesai, menghabiskan $150,000 saat ujian berlangsung. Cerita dimulai 1 minggu lalu di sebuah bank. Lintian sedang menunggu antrian. Lintian berkata, kenapa belum juga giliranku? Lintian mengangkat kantong plastik di tangannya yang berisi uang lalu berkata, deposit ini sangat kacau. Dengan perasaan kecewa Lintian bergumam, saya bekerja selama sebulan dan hanya sedikit sekali yang kudapatkan. Bahkan perampok juga tidak menginginkannya. Bang, suara tembakan dari seseorang yang menggunakan topeng berjalan masuk ke dalam bank sambil menodongkan pistol. Jangan bergerak, teriak perampok bertopeng itu.
Lin Tian pun ketakutan melihat apa yang dipikirkannya terjadi. Ini bercanda kan? Pria bertopeng pun menodongkan arah ke Lin Tian. Semuanya di sana. Dua orang pun berjalan sambil berjalan dengan Lin Tian berada di depan, namun secara tiba-tiba, Lin Tian pun ditodong sama pria bertopeng. Apa yang kamu lakukan? Namun Lin Tian pun dengan pintar berkata, pantatku gatal. Jadi aku menggaruknya. Pria bertopeng itu pun menatap ke arah pantat Lin Tian dan dia menemukan $200 secara tiba-tiba terdengar suara teriakan. Saat semua orang menatap ke arah teriakan itu, Lin Tian memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Rupanya suara itu berasal dari teman si pria bertopeng yang sedang menggenggam tangan perempuan berambut ungu. Kita di sini untuk uang. Apakah kamu melebihkan lagi? Kata pria bertopeng. Bos, wanita ini sempurna. Kata teman pria bertopeng. Aku tidak akan terjatuh kepada berdebah seperti kalian bahkan jika saya harus mati. Bentak cewek berambut ungu. Lin Tian pun berhenti. Seolah-olah mengenal suara teriakan itu. Dia pun berbalik dan berteriak, lepaskan cewek itu. Datang padaku dan lepaskan guruku. Ibu Chen, di sini kita tahu bahwa cewek itu adalah guru Lin Tian. Tentu saja jika kamu ingin menggodaku akan lebih baik jika itu adalah penjahat cewek, gumam Lin Tian. Sialan, kapan kamu membuka pintu? Teriak pria bertopeng sambil menodongkan pistolnya. Lin Tian pun berjalan ke arah penjahat bertopeng dan berkata, tenang, kekerasan tidak. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, sebuah timah panas mengenai dirinya. Apakah aku baru saja mati dengan cara ini? Gumam Lin Tian dengan tidak percaya. Aku tidak bisa mati, setidaknya biarkan aku menggunakan $200. Secara tiba-tiba, sebuah layar sistem muncul, misi diterima, habiskan $1 juta dalam 3 menit, hadiah bebas dari kematian dan memperoleh sistem. Saat Lin Tian membuka matanya, dia pun terkaget saat kejadian yang ini. Terasa sama seperti sebelumnya dan jam menunjukkan jam 3.57 di mana dia baru saja mati jam 4. Lin Tian pun membulatkan tekadnya untuk melawan para perampok itu dalam waktu 3 menit. Perampok bertopeng pun membentak Lin Tian, berkata, apa yang kamu lihat? Aku akan menembakmu kalau kamu menatap sekali lagi. Lin Tian pun merasa kesal karena telah ditembak sebelumnya, tapi dia berusaha tetap tenang. Melihat Lin Tian yang bergumam, penjahat bertopeng pun membentaknya agar cepat katakan apa yang sedang dia gumam. Lin Tian menunjukkan rekan perampok bertopeng dan mengatakan bahwa dia hanya ingin memberitahukan rekan pria itu bahwa pria yang di sana itu menjatuhkan uang. Teman penjahat bertopeng pun sangat kaget tidak tahu apa yang dibicara pria itu. Penjahat bertopeng pun mendorong Lin Tian untuk pergi menjelaskan. Saat berjalan ke arah pria berambut keriting itu, Lin Tian pun mengedipkan matanya memberikan signal pada gurunya. Guru Lin Tian pun merasa kebingungan dengan apa yang ingin dilakukannya. Saat berada di depan pria keriting itu, Lin Tian pun menunjukkan ke dalam bajunya, dan secara tiba-tiba, banyak uang keluar dari kaki celananya dan membuat pria bertopeng marah. Lin Tian pun mulai memanfaatkan kesempatan itu untuk memanasi mereka, seperti menyiram bensin ke dalam api. Pria keriting itu merasa kebingungan sejak kapan ada uang di dalam bajunya, dan mencoba menjelaskan, tapi Lin Tian tidak memberikan dia waktu untuk menjelaskan. Lin Tian lanjut mengompori mereka. Lin Tian pun membantu gurunya berdiri dan dengan kemampuan dari sistem membantunya mengompori para penjahat itu satu sama lain. Kemampuan ini membuat Lin Tian bisa memunculkan uang di mana saja penggunanya mau dan jumlah yang diinginkan. Pria bertopeng dan teman-temannya pun saling menatap dan saling curiga satu sama lain. Pria bertopeng pun menodongkan pistolnya kepada teman-temannya. Melihat itu, Lin Tian pun bertambah semangat untuk mengimpori mereka. Dikarenakan emosi yang telah memuncak, para penjahat itu pun saling menembak satu sama lain, dan Lin Tian pun melindungi gurunya. 1 menit kemudian, mereka pun telah selesai saling menembak. Lin Tian pun berpikir bagaimana caranya menghabiskan uang sisanya. Uang tersisa adalah $100.000. Namun secara tiba-tiba pria bertopeng, dengan penuh amarah menodongkan pistolnya tepat di kepala Lin Tian. Pria bertopeng itu menarik pelatuk pistolnya, tapi Guru Chen dengan cepat bergerak ke depan Lin Tian dan memblokir arah peluru dengan tubuhnya. Guru Chen tidak menyesali kalau harus mati, karena dia mati melindungi muridnya, tapi Guru Chen pun merasa aneh, karena tidak merasa rasa sakit sedikitpun. Rupanya uang yang sangat banyak tiba-tiba muncul di depan Guru Chen, dan memblokir peluru itu, dan membuat peluru itu berhenti sebelum mengenainya. Pria bertopeng pun merasa sangat marah dan mencoba menembak lagi. Tapi pistolnya meledak dan dari pistolnya keluar uang. Ledakan dari pistol itu membuat penjahat bertopeng pun berteriak kesakitan sambil menyentuh matanya.
Lin Tian pun merasa bahwa teorinya benar bahwa uang bisa muncul di mana saja yang dia inginkan. Tapi di tengah lamunan itu, gurunya dengan muka yang memerah memintanya untuk melepaskan tangannya dari dadanya. Lin Tian dengan cepat menarik tangannya dan memberikan alasan, tapi di dalam hatinya dia merasa senang. Lin Tian melirik ke arah uang, dan mencoba menyentuh uang dari sistem yang dimunculkan sistem, tapi uang itu menghilang. Uangnya menghilang saat dia menyentuh uangnya, dengan kata lain dia bisa mengeluarkan uang tapi tidak bisa menyentuhnya. Bang, suara ledakan dari arah pintu, dan rupanya itu adalah polisi tapi mereka kaget bahwa penjahatnya sudah dibereskan. Lin Tian pun berjalannya ke arah salah satu polisi dan berkata dengan bangga, "Tuan, salah maksudku Nyonya, aku menyerahkannya padamu." Lin Tian pun berjalan keluar ke arah pintu, tapi dia diteriaki oleh polisi wanita itu bahwa jangan memanggilnya Nyonya. Dia masih muda dan baru saja lulus. Adegan pun kembali ke sekolah, Guru Chen sedang mengajar, dan dia pun melihat Lin Tuan yang sedang tertidur. Guru Chen berjalan mendekat ke arah Lin Tian dan menegurnya. Lin Tian pun bangun dan berkata bahwa kemarin dia mengalami hari yang sulit dalam pekerjaan paruh waktu. Seorang pria yang tidak jauh dari Lin Tian, mencibirnya bahwa dia pasti akan dikeluarkan dari kelas karena berani berbicara pada guru itu. Guru Chen pun mengingat kejadian di bank, dan membuat wajahnya memerah. Guru Chen berbalik dan berkata jangan ulangi lagi. Kejadian itu sontak membuat pria yang mencibir tadi, kaget bahwa Lin Tian bisa lolos dari hukuman. Setelah itu sebuah berita masuk ke dalam pria berambut cepak. Berita itu adalah, Lin Tian telah mengagalkan aksi perampokan di bank. Bel pun berbunyi, beber cewek cantik mulai mengerumuni Lin Tian. Mereka memujinya, tapi fokus Lin Tian adalah paha mereka. Pria berambut cepak pun datang dan mencibir Lin Tian. Katanya kalau memang big star kelas, maka Lin Tian harus mentraktir mereka. Cewek berambut poni pun setuju. Namun saat mereka berbalik dan melihat Lin Tian sudah kabur. Pria berambut cepak pun mencibir Lin Tian adalah seorang pecundang. Mendengar itu, Lin Tian berbalik dan menepul bahu pria itu. Lin Tian pun berkata kantin. Pria berambut cepak pun melihatnya dengan tatapan meremehkan, dan mencibirnya. Teman-temannya pun tertawa dan ikut menertawai Lin Tian. Lin Tian dengan senyuman berkata, "Ini adalah traktiranku, jadi aku bebas menentukan lokasinya." Lin Tian berbalik dan memberikan isyarat ke kantin. Dengan dua cewek merangkul lengannya, mereka bahkan boleh mengundang teman-teman mereka. Pria berambut cepak pun menatapnya dengan tatapan sinis, dan berkata bahwa dia juga tamu undangan. Pria berambut cepak dan teman-temannya pun berada di kelas. Di sini kita mengetahui bahwa pria berambut cepak itu bernama Jiang. Pria berambut biru pun berkata, bahwa dia juga bisa mentraktir di kantin. Jiang yang emosi langsung menendangnya, dan menunjuk pria botak unutek membawa semua orang untuk datang ke kantin. Di kantin, semua orang sudah menunggu kedatangan Lin Tian. Mereka pun mulai berbicara tentang Lin Tian, namun secara tiba-tiba seseorang pun berkata dari belakang mereka, "Minggir, orang itu adalah orang dari Jian Hao Hotel." Jiang pun dengan sombong berkata bahwa dia lagi dalam mood yang bagus, jadi dia akan mentraktir mereka. Para koki pun langsung menyiapkan semuanya dan mulai memasak. Pria berambut botak dan rambut biru pun mulai mencibir Lin Tian, mengatakan bahwa Lin Tian tidak akan bisa bersaing dengan Jiang. Jiang pun dengan tersenyum, melihat ke arah Lin Tian dan memberikan jempol ke arah bawah. Cewek berambut poni pun menanyakan Lin Tian tentang makanan, dan cewek pirang pun menyarankan untuk pergi makan di luar, dan akan kembali bergabung lagi. Lin Tian pun mendesah dan berkata, bahwa menghabiskan uang itu tidak mudah di zaman sekarang ini. Setelah itu handphone-nya di dalam kantong plastik pun berdering, dan terdengar suara cewek meminta maaf karena terlambat. Lin Tian dengan sombong pun berkata lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Selesai menutup panggilannya, beberapa kontainer seperti airdrop seperti di video game pun jatuh di area kantin, membuat semua orang melihat ke arah langit. Dari arah airdrop itu, ada seorang gadis pirang yang sangat cantik memegang dua orang koki. Saat kontainernya mendarat, kontainer itu pun terbuka. Semua orang pun berpikir bahwa itu semua ulah Jiang, dan mereka pun memujinya. Jiang dengan senyuman bangga mengatakan bahwa uang bukanlah masalah yang besar. Saat Jiang hendak menyambut cewek cantik itu, cewek itu hanya menamparkan Jiang dan terus berjalan melewatinya. Mereka pun berbungkuk kepada Lin Tian, memberikan hormat dan meminta maaf atas keterlambatan mereka, dan memperkenalkan dirinya sebagai si Cili. Lin Tian pun memanggilnya Cili dan memintanya untuk mulai memasak. Si Cili pun hanya tersenyum dipanggil Cili. Lin Tian memberikan botol kepada Cili dan memintanya untuk mentiapkan nasu lebih di mangkuk dan botol air.
Melihat itu semua orang pun mulai membicarakan Lin Tian, bahwa apakah dia sebenarnya anak orang kaya, karena membawa airdrop, dan mulai mencibir Jiang. Jiang dengan amarah mengatakan bahwa airdrop itu gampang, yang paling penting itu kokinya, dan kokinya adalah koki kelas dunia, bahkan ada koki bintang 5. Setelah mengatakan itu seorang koki yang dibawa Jiang berjalan melewatinya dan berlutut sambil menangis ke arah koki Lin Tian. Koki itu pun berkata, "Guru, bisakah kamu mengajarkanku sedikit keterampilan terakhir?" Rupanya koki yang di bawah Chili adalah guru dari koki bintang 5 Jiang yang disombongnya. Jiang dengan marah mengatakan kepada koki itu untuk kembali kalau tidak dia akan dipecat, tapi koki itu berkata bahwa dia bahkan rela memberikan hidupnya asalkan dia bisa belajar dari gurunya. Lin Tian pun batuk pelan dan berkata bahwa dia lapar. Koki berkumis berkata bahwa dia akan masak sekarang dan meminta Lin Tian untuk beristirahat. Jiang pun hanya menatap kejadian itu dengan tidak percaya. Pria berambut biru pun menatap dengan kecewa dan mengatakan bahwa Jiang mempunyai. Jiang yang mendengar itu merasa jengkel dan langsung menendangnya dan berkata, "Jangan bergaul dengannya lagi." Jiang pun menatap Lin Tian dengan marah dan ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang-orang yang di bawahnya. Tak lama kemudian Chili datang membawakan sebuah makanan pembukaan yaitu salad. Lin Tian pun dengan tatapan kecewa mengatakan bahwa makanan pembuka itu salad dan dia mau nasi 1 mangkuk. Chili pun hanya bisa tersenyum sambil membuka penutup makanan dan meminta mereka untuk menikmati makanan pembuka mereka. Setelah membuka penutup makanan, ternyata yang di dalamnya adalah selembar daun sawi. Jiang pun tersenyum dan berkata bahwa ini adalah lelucon. Salad, bukankah ini hanya sebuah daun sawi? Saat perempuan berambut poni memakannya, sensasi yang dirasakannya sangat luar biasa sampai membuat mukanya memerah dan bersandar pada Lin Tian. Lin Tian pun meliriknya dan mengatakan bahwa sawi memang enak tapi jangan berlebihan. Chili pun tersenyum bangga dan menjelaskan bahwa jangan menilainya hanya dari daun sawinya saja, dan Chili pun mulai menjelaskan secara rinci bagaimana mereka membuatnya dan lain-lain. Lin Tian mengambil daun sawi itu dan memakannya dan berkata bahwa ini tidak buruk, lebih baik dari kantin. Mereka pun mulai mendiskusikan tentang cita rasa Lin Tian, bahkan seorang pria mengatakan bahwa sebuah gigitan berharga mahal, dan pria berkacamata beranggapan bahwa Lin Tian sudah terbiasa dengan makanan enak jadi merasa ini biasa aja. Mereka pun mulai beranggapan bahwa Lin Tian lebih hebat dari Jiang. Jiang pun mulai sadar bahwa dia kalah dan berpikir apakah Lin Tian adalah anak keluarga kaya yang tersembunyi. Chili pun datang dan bertanya apakah Lin Tian menikmati makanannya. Lin Tian pun menjawab dengan acuh tak acuh bahwa airnya sangat dingin. Chili pun tersenyum dan berkata bahwa air itu dibawa langsung dari gunung es dan dia senang Lin Tian menikmatinya. Setelah itu, Chili pun mengembalikan sisa uang di kartu ATM kepada Lin Tian. Lin Tian pun memukul meja berkata bahwa dia tidak perlu. Sisanya adalah uang tip Chili. Semuanya pun terkejut dan menganggapnya keren, bahkan cewek berambut poni pun jatuh hati padanya. Lin Tian pun menutup matanya dan bersyukur bahwa misi dari sistem telah diselesaikan. Dan Lin Tian pun mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah prize wheel. Saat hadiahnya berputar, Lin Tian pun mengatakan stop dan sangat mengejutkan Lin Tian. Rupanya hadiah dari misi ini adalah kekuatan X-ray. Lin Tian pun bergumam bahwa dia menyukainya, sistemnya sangat mengerti dia. Melihat Lin Tian yang hanya terdiam, Chili pun menanyakannya apakah dia baik-baik saja. Namun Lin Tian pun mimisan dan terjatuh seolah-olah dia baru saja melihat surga. Sementara itu, seorang polisi cewek sedang mencari Lin Tian. Polisi itu merasa aneh, bahwa Lin Tian berhasil menghentikan para perampok bersenjata di bank. Polisi itu pun menghentikan beberapa pria, dan salah satu pria itu memanggilnya ibu. Panggilan itu lantas membuat polisi itu jengkel dan menjelaskan namanya Zhou Weiwei dan dia tidak tua. Kedua orang itu hanya tersenyum canggung. Zhou pun menanyakan kenapa orang yang dia temui, semuanya menggunakan kantong plastik. Kedua pria itu pun tersenyum dan berkata bahwa ini adalah fashion sekarang. Mereka masih mengingat Tuan Lin Tian mentraktir mereka hari itu. Zhou pun kebingungan mendengar bahwa kantong plastik sebagai tas sekolah adalah tren oleh Master Lin. Kedua pria itu pun berjalan dan Zhou berteriak dengan wajah memerah, katanya kenapa kamu memanggilku Ibu Nona. Namun perhatian Zhou pun tertuju ke pria dan pria itu adalah Lin Tian. Cewek pirang pun berkata dengan manja, Tuan Lin, kenapa kamu mengabaikanku? Aku ingin ditraktir lagi. Namun fokus Lin Tian adalah layar sistem yang dimana kalau dia gagal menyelesaikan misi, maka ada hukuman yang akan diterima.
semakin susah misinya maka semakin besar hukumannya. Cewek berambut poni pun melihat Lin Tian dengan wajah memerah, berkata bahwa dia sepi di asrama malam ini. Zhou pun merasa kecewa bahwa Master Lin adalah Lin Tian yang sedang dia cari. Karena Lin Tian adalah siswa yang sekolah dan bekerja di waktu yang sama. Zhou pun mengambil kesimpulan bahwa Lin Tian menjadi kaya setelah perampokan itu, jadi dia terlibat, dia pun berbalik dan mencoba menghentikan Lin Tian. Lin Tian pun berpikir untuk memilih misi yang easy karena tidak tahu hukumannya. Namun Zhou berlari dan dengan cepat menarik bahunya, membuat dia menekan misi yang susah. Lin Tian pun kecewa dan berkata gawat karena menekan misi yang susah. Zhou pun berkata iya gawat kamu akan ditahan. Lin Tian pun tersadar bahwa saat Zhou menarik pundaknya, badannya berbalik ke arah Zhou, dan layar sistemnya pun tepat di depan Zhou, dan Lin Tian menyentuh bagian dadanya. Lin Tian pun dengan cepat lari. Misi yang diterima Lin Tian adalah membeli mobil dalam 6 jam. Dan memenangi balapan di gunung. Hadiahnya adalah undian premium dan hukumannya adalah kehilangan kemampuan berbicara. Lin Tian pun kaget melihat hukuman yang akan diberikan kalau dia kalah. Jam menunjukkan bahwa sekarang adalah jam 2 dan dia harus membeli mobil sebelum jam 8. Lin Tian pun berlari dengan senang karena masih memiliki banyak waktu dan tidak ada yang bisa menghentikannya, namun secara tiba-tiba Lin Tian pun terbang, rupanya Zhou menangkap tangannya dan membantingnya seperti adegan di Smackdown, namun Zhou pun terpeleset dan mereka berdua pun terjatuh. Saat Lin Tian mengangkat kepalanya terdapat situasi yang diinginkan para pria. Zhou pun marah dan memborgol tangan Lin Tian dengan tuduhan kasus pelecehan. Di kantor polisi, Zhou dengan tegas menepuk meja sambil berkata kepada Lin Tian untuk membuat pengakuan. Lin Tian pun dengan kebingungan menjawab bahwa semuanya adalah salah paham. Zhou pun tersenyum dan berkata bahwa dia bisa melakukannya selama seharian sepertinya Zhou adalah penggemar Kapten Amerika. Tak lama kemudian handphone Zhou berdering, dan telepon itu untuk membebaskan Lin Tian. Rupanya orang yang mengurus semua itu adalah Chili. Chili pun berkata kalau dia adalah pelayanan Tuan Lin. Dan kalau ingin menginterogasinya harus lewat dia, karena dia juga adalah pengacaranya. Lin Tian pun berlari keluar dari kantor polisi ke dealer mobil namun sayangnya dealer mobil tutup jam 6. Lin Tian pun berjalan dan berpikir, di mana bisa mencari mobil seharga $2 juta, dan dia pun hampir ditabrak bus karena berjalan terlalu dekat dengan jalan, supir bus pun berhenti dan memarahinya. Namun Lin Tian pun mendapatkan sebuah ide dari insiden itu. Ide itu adalah dengan membeli sebuah bus bertenaga hibrid, kemudi otomatis, rotasi kaca 180 derajat. Lin Tian dengan sombong berkata hanya 20 juta. Wah murah banget, aku akan beli. Dengan senyum bahagia, Lin Tian pun berkata bagus, kemampuan bicaraku tidak akan hilang dan mulai sekarang aku punya bus. Dia pun melihat layar sistem yang mengatakan bahwa misi pertama selesai. Misi kedua pun muncul yaitu gunakan kendaraannya untuk memenangkan balapan jam 12. Lin Tian pun terpatung tidak percaya, bahwa dia harus ikuti balapan dengan bus. Dia bahkan tidak punya SIM. Saya punya kata seorang yang tiba-tiba muncul dari belakang Lin Tian. Lin Tian pun dengan mata berbintang-bintang berbalik dan langsung berlutut memeluk Chili bersyukur bahwa dia datang. Tapi Chili dengan senyuman tidak enak memintanya untuk melepaskan tangannya dari pinggulnya. Emang Lin Tian bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Setelah itu Lin Tian pun menaiki bus dan mereka pun pergi ke tempat balapan. Di area balapan, terdapat banyak mobil balap yang siap untuk mengikuti balapan. Rupanya di antaranya ada Jiang. Jiang dengan sombong pun berkata mobil rusak kalian tidak ada apa-apanya dengan ex-house miliknya. Pria berambut biru yang dikuncir pun mencibir soal kekalahan Jiang di kantin sekolahnya. Sebelum perdebatan menjadi lebih besar, seorang sosok wanita pun menghentikan mereka. Pria berambut biru dikuncir pun melihat sosok cewek itu dan dia pun terkesima. Itu adalah si Ratu Balapan, legenda dari Gunung Luojia Ye Zixue dengan mobilnya salju yang berjatuhan. Zixue pun membuka mobilnya dan berkata berhenti omong kosongnya dan mulai balapan. Jiang dengan senyuman percaya diri bergumam bahwa pemenangnya bisa menyuruhnya membuka masker dan dia akan mendapatkan Zixue. Jiang pun berteriak apakah semua pembalap di sini ayo kita mulai. Setelah berkata itu, sebuah lampu panjang menyinari tepat ke arah matanya membuat matanya sakit dan harus menutup matanya dengan tangannya. Lampu panjang itu berasal dari Lin Tian yang baru saja tiba dengan bus miliknya, dia pun berkata tambahkan dia dalam balapan.
Muka Chili pun tersipu malu karena ini pertama kalinya dia harus mengikuti balapan dengan menggunakan bus. Jiang pun merasa jengkel dengan kedatangan Lin Tian, dan Lin Tian hanya melihatnya dengan senyuman. Lin Tian dan Zixue pun saling bertatapan dan Lin Tian pun mulai menggunakan jurus spesialnya yaitu X-Ray untuk mengetahui siapa cewek bermasker di depannya. Dan dia adalah cewek tercantik di sekolah Susueshing. Cewek tercantik di sekolah. Dia berasal dari keluarga yang kaya dan sebuah tokoh. Bagus di akademik dan di olahraga, singkatnya cewek yang sempurna dalam segala aspek. Kita akan panggil Zixue aja biar gampang pada cewek ini. Zixue pun menatap tajam sambil mencibir Lin Tian, apa yang kamu lihat bodoh. Lin Tian dengan senyuman licik pun bergumam bahwa dia tidak percaya bahwa sosok cantik sepertinya memiliki sisi seperti ini. Setelah itu balapan pun dimulai. Dan mobil balap pun melaju dengan kecepatan penuh. Jiang pun emosi tidak percaya bahwa Lin Tian akan ikut balapan dengan bus. Dengan tangan jempol ke bawah dari jendela yang ditujukan untuk Lin Tian, dia yakin akan menghancurkannya hari ini. Namun Lin Tian tidak menghiraukannya, dia melihat ke arah Zixue dan bertanya kenapa dia belum menyalakan mesinnya. Zixue pun menghela napas dan berkata bahwa dia membuat perjanjian dengan wasit untuk menunggu 5 menit, kalau tidak itu seperti membuli mereka. Lin Tian dengan senyuman bangga mengatakan bahwa dia akan menunggunya. Zixue pun terkejut dan melirik Lin Tian dan bertanya apakah Lin Tian tidak mau hadiah $500.000. Lin Tian dengan sombong berkata bahwa ini hanya $500.000, kita harus tetap rendah diri. Dengan kepercayaan diri dia pun berkata bahwa $500.000 ini tidak akan sia-sia, bahkan kita tidak tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Zixue pun bertanya apakah Lin Tian berpikir dia bisa menang dengan bus yang tidak dimodifikasi. Namun Lin Tian sudah menyiapkan rencana. Zixue pun sadar bahwa Lin Tian adalah selebriti baru di sekolah. Setelah itu mereka pun menyalakan kendaraan mereka dan mulai balapan. Lin Tian pun berkata kepada Chili untuk ikuti rencana sampai dia menang. Lin Tian pun mengambil handphonenya dari kantong plastik dan menelpon seseorang. Dan dia pun berkata seseorang sedang balapan di Gunung Luojia. Jiang yang sedang memimpin balapan pun dengan marah mengingat penghinaan yang diterimanya di kantin, dan tak lama setelah itu dia pun menginjak rem karena ada perangkat yang telah diletakkan di jalan. Dan jebakan itu diletakkan dari pihak polisi. Zhou pun berkata bahwa balapan liar itu ilegal dan mereka akan ditahan. Setelah menahan Jiang, Zhou pun melit banyak mobil yang melaju ke arahnya dan dia pun ingin berterima kasih kepada sosok misterius yang memberitahukan balapan ini. Di sisi Lin Tian, Chili bertanya apakah dia ingin mengambil jalan pintas. Lin Tian dengan senyuman bangga mengatakan ada alasan kenapa dia panggil polisi untuk memblokir jalan potong itu. Saat mereka mengambil jalan pintas maka kita akan menang. Chili pun kaget karena mereka akan mengemudi melewati polisi. Lin Tian dengan santai berkata bahwa Chili akan melihatnya nanti. Zhou yang sedang menceramahi 5 orang termasuk Jiang pun secara tidak sengaja disenggol bus, mengakibatkan roknya robek sedikit. Dan dengan muka memerah dia bertanya bahwa itu siapa. Lin Tian pun berhenti dan menurunkan kaca bus menyapa Zhou. Zhou dengan marah pun bertanya apakah dia juga ikut balapan. Namun Lin Tian dengan cepat memberikan alasan bahwa dia hanya menaiki bus untuk pulang. Zhou pun merasa alasannya masuk akal, bus tidak bisa ikut balapan dan dia pun melepaskan Lin Tian. Saat busnya menjauh Zhou menyadari bahwa tidak ada bus yang menuju ke arah Gunung Luojia dan dia pun berteriak kepada Lin Tian untuk mengganti roknya. Chili pun dengan senang berkata bahwa mereka sedang memimpin, namun dengan cepat beberapa mobil balap menyalip mereka, dan salah satu dari mobil itu adalah milik Zixue. Zixue pun kebingungan bagaimana Lin Tian memimpin balapan, Zixue pun menambah laju mobilnya. Chili yang melihat mobil balap itu menjauh kebingungan tapi Lin Tian dengan cepat memanggil seseorang dan mengatakan untuk lakukan yang telah dia bilang, uang bukanlah masalah besar. Pria berambut biru pun berkata bahwa seseorang sangat jahat telah memanggil polisi, dan syukur dia tahu jalan lain. Dia pun dengan percaya diri menekan tombol nitro dan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Zixue. Mobil pria berambut biru kuncir pun melaju menyalip semua mobil di depannya, namun secara tiba-tiba sebuah cahaya terang menyala seperti matahari membuatnya harus berhenti karena silau. Bukan hanya dia tapi beberapa orang pun berhenti. Lin Tian pun berteriak wahai manusia bumi biarkan aku mempelajari tubuhmu. Pria berambut kuncir pun ketakutan berpikir bahwa ini akibat ulah alien. Dia pun keluar dari mobil dengan menangis mengatakan bahwa dia masih muda.
Beberapa orang pun keluar dari mobil dan mereka berlutut sambil berkata, "Tolong ampuni kami Tuan Alien." Namun Lin Tian dengan senyuman saat berpapasan dengan mereka berkata, "Aku bukan alien." Dia pun menunjuk ke arah gedung dan berkata bahwa aku hanya kaya. Rupanya itu adalah lampu dari gedung pencakar langit yang dibayar Lin Tian. Lin Tian pun berkata kepada Chili bahwa dia akan menyerahkan mereka padanya. Chili mengambil sesuatu seperti sedotan dan menembak sesuatu seperti suku Aztec zaman dulu, membuat ketiga pria itu pingsan. Lin Tian pun melaju meninggalkan mereka dan memimpin balapan. Lin Tian memegang pundak Chili di sisi Zixue. Dia sangat terkesan bahwa Lin Tian punya rencana B. Dia pun memakai kacamata dan menekan tombol nitro dan melaju dengan cepat sambil berkata bahwa dia tidak akan mengampuninya. Lin Tian pun melihat handphonenya dan bertanya kapan ini akan berakhir karena dia ingin nonton live streaming. Chili pun berkata bahwa 3 kilometer tersisa. Lin Tian dengan senyuman pasrah berkata kenapa selalu yang kuat itu sendiri. Apakah tidak ada lawan yang sepadan? Namun secara tiba-tiba terdengar suara mobil dan tentu saja, itu adalah mobil Zixue yang melaju dan langsung berada di sampingnya. Dia pun memberikan emoji N kepada Lin Tian. Lin Tian pun kebingungan dengan semua rencananya kenapa Zixue masih bisa mengejarnya. Zixue pun melaju meninggalkan Lin Tian. Chili pun kebingungan apa yang harus dia lakukan. Lin Tian pun berpikir dan dia bertanya apakah Chili bisa melemparkan talkie-walkie ke dalam mobil Zixue. Chili dengan senyuman licik pun sanggup melakukannya. Chili merobek sebagian celananya dan mengikatnya dan melempar talkie-walkie itu seperti di adegan koboi. Saat talkie-walkie itu sampai di kursi di samping Zixue, Lin Tian pun berkata dari talkie-walkie itu, "Cantik, apakah kamu mau menepi sebentar?" Zixue pun mengambil talkie-walkie dan mengatakan bahwa dia tidak akan tertipu dengan tipu daya itu, dan takdir Lin Tian adalah berlutut di depannya. Lin Tian pun berpikir bahwa itu bukan hal yang buruk. Memang Lin Tian mengerti kemana arah pikiran para cowok. Zixue pun jengkel dengan pikiran mesum Lin Tian, tetapi Lin Tian pun dengan cepat memanggilnya dengan nama aslinya Su Sueshing. Zixue pun kebingungan bagaimana Lin Tian tahu dia adalah Su Sueshing, padahal dia sudah menyamar. Lin Tian pun bergumam dia bukan hanya tahu wajah aslinya, dia bahkan tahu warna kolornya. Lin Tian pun mengancamnya kalau tidak maka identitas aslinya akan dibongkar. Zixue pun berhenti dan Lin Tian memenangkan balapan itu. Semua cewek cantik yang di situ bersorak nama Lin Tian tapi dia pun menyelinap pergi karena mau nonton live streaming. Di ponselnya seorang cewek cantik sedang melakukan live streaming. Cewek berambut pink itu berkata bahwa dia akan menari jadi jangan lupa disawer. Dia pun mulai menari dan menuai banyak pujian. Lin Tian pun memuji bentuk tubuh cewek itu yang seksi dan berpikir siapa dia sebenarnya. Nama live streamer itu adalah Sweet Fei Fei. Setelah itu seekor kucing melompat ke arah Fei Fei dan membuatnya terjatuh, bagian pahanya terluka dan betisnya terkilir. Banyak penonton pun mula mencibirnya. Fei Fei pun bangkit berdiri dan meminta maaf kepada mereka. Lin Tian pun merasa jengkel idolanya diolok-olok. Penonton Fei Fei yang awalnya 100 lebih pun berkurang menjadi 26 bahkan turun sampai 7 dan bahkan 4. Lin Tian pun dengan kesal berkata kalau saja dia punya uang maka dia akan membuat Fei Fei terkenal. Namun secara tiba-tiba jari telunjuknya bersinar dan terpampang seseorang baru saja menjadi top VIP member di live streaming Fei Fei. Lin Tian pun dengan iri bertanya, siapa dia yang bisa menjadi member VIP Fei Fei? Setelah itu penonton Fei Fei yang awalnya 4 berubah menjadi 2 juta lebih penonton. Fei Fei pun dengan muka tersipu malu berkata, terima kasih Tian Tian Lin. Sudah menjadi member VIP-nya. Lin Tian pun terkejut akun yang baru saja disebut adalah miliknya. Sebuah pesan pun masuk ke handphone Lin Tian. Pesan itu berisi selamat telah menjadi member VIP. Lin Tian dengan sombong pun menyentuh kepalanya sambil berkata seseorang kaya raya dan tampan yang memiliki selera bagus itu saya. Lin Tian pun sadar bahwa dia belum mengecek hadiah dari misi sistem. Saat dia mengecek sistem, rupanya hadiahnya adalah jari emas. Membuatnya bisa menggunakan uang virtual dengan tidak terbatas di website apapun tapi hanya bisa dipakai sekali. Dia pun merasa kecewa karena hanya sekali pakai. Adegan pun beralih ke sekolah. Dengan mengantuk, Lin Tian memasuki sekolah. Dia pun kaget melihat seorang cewek dengan plester di paha, dan dia pun mengingat kejadian yang dialami Sweet Fei Fei. Rupanya cewek itu adalah Su Sueshing atau Zixue. Lin Tian
pun merasa kecewa bahwa bentuk tubuh mereka berbeda. Zixue pun dengan senyuman cantiknya berkata bahwa dia telah menunggu Lin Tian. Namun Lin Tian dengan acuh berkata bahwa mereka bahkan dekat. Zixue dengan manja berkata, bagaimana kamu bisa mengatakannya, tapi di dalam hatinya dia sangat marah. Secara tiba-tiba sebuah cahaya terang pun menyala dari arah kelas. Lin Tian berbalik dan bertanya siapa itu. Rupanya sosok itu adalah Jiang dengan kepala botak yang menyilaukan. Jiang pun merasa jengkel kenapa dia selalu terlibat masalah setiap kali bertemu Lin Tian. Jiang pun berdiri dan berteriak, Lin Tian, orang yang memanggil polisi itu kamu kan? Tapi Lin Tian, berakting bodoh mengatakan apakah Jiang bermimpi? Semalam dia bersama Zixue, semua orang pun menatap Zixue dengan tatapan tidak percaya. Zixue ingin menolaknya tapi tidak bisa, jadi dia hanya mengangguk. Para pria pun mulai menggosip bahwa Zixue sudah punya pacar tapi dia berkencan malam dengan Lin Tian. Lin Tian benar-benar pria di antara banyak pria. Zixue pun hanya bisa menahan amarahnya. Tiba-tiba seorang guru masuk dan itu adalah Guru Chen. Saat Guru Chen mengajar, Lin Tian pun menyadari sesuatu. Pundak dan stokingnya aneh, bahkan di atas engkelnya terluka. Dia pun mulai melihat dengan seksama dan menyadari bahwa Guru Chen dan Sweet Fei Fei adalah orang yang sama. Guru Chen yang menyadari Lin Tian gagal fokus pun menegurnya. Lin Tian pun menangis terharu. Rupanya idolanya selama ini selalu dekat dengannya. Secara tiba-tiba misi level Hell aktif. Misinya adalah dapatkan 3 top streamer dalam 1 minggu. Lin Tian merasa kebingungan apa maksud Mia dengan mendapatkan. Dan kenapa hadiahnya ditulis dengan simbol tidak jelas. Namun pikirannya tertuju pada Guru Chen yang dia pikir kemungkinan besar adalah Sweet Fei Fei. Dia pun menggunakan kemampuan spesialnya dan melihat ke dalam Guru Chen. Tapi dia kecewa kenapa tidak bisa tembus semuanya. Guru Chen yang menyadari itu pun menegurnya sambil menghalangi pahanya dengan buku. Dan Lin Tian pun berakting bodoh. Setelah itu handphone Guru Chen pun berdering. Guru Chen pun menyuruh murid-muridnya untuk belajar mandiri dan dia pun meninggalkan kelas. Saat meninggalkan kelas, Lin Tian melihat air mata yang mengalir dari Guru Chen. Lin Tian pun yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi. Lin Tian berdiri dengan jengkel dan amarah. Tidak ada yang boleh menyakiti Sweet Fei Fei-nya. Guru Chen pun mengendarai motor Scorpio-nya dan meninggalkan sekolah. Seseorang berambut merah yang melihat itu pun mengabari seseorang dari telepon bahwa dia telah pergi. Lin Tian yang melihat itu pun menghampirinya dan bertanya apakah kamu mencoba mencari masalah dengan idolaku. Adegan pun beralih ke rumah sakit. Guru Chen mencoba meyakinkan seorang dokter untuk melakukan operasi dan dia akan melunasi semua biayanya. Tapi dokter itu pun menolak secara halus. Guru Chen pun menangis, dan sebuah pesan masuk ke dalam handphonenya. Pesan itu berisi makan dengan Tuan Zhou dan dia akan mendapatkan $500.000. Kesempatan ini hanya sekali. Guru Chen pun berjalan keluar dan 2 orang sedang menunggunya. Seorang pria dengan kalung rantai emas pun bertanya pada Guru Chen, apakah dia sudah membulatkan tekadnya. Pria berambut merah pun mencibirnya bahwa Guru Chen sangat keras kepala saat mereka tanda tangan kontrak. Pria berambut merah pun menyentuh dagu Guru Chen dan berkata kamu sangat cantik, sangat mengecewakan. Tiba-tiba sebuah pukulan menghantam wajahnya dan membuatnya terjatuh. Seseorang yang meninjunya tidak lain adalah Lin Tian, dan dia pun berdiri seperti pahlawan. Dia pun menggenggam tangan Guru Chen seperti Guru Chen adalah kekasihnya. Dan berkata ini sudah jelaskan, dia adalah milikku. Guru Chen pun tersipu malu melihat sosok gagah seperti Lin Tian yang sedang melindunginya. Pria berkalung rantai emas pun menunjuk ke arah Lin Tian bahwa cewek itu memiliki kontrak dengan perusahaan mereka. Dan dengan senyuman mengancam petia itu berkata kalau melanggar maka dia tahu sendiri apa penaltinya. Lin Tian pun menamparkan pria berkalung rantai emas dan berkata diam kamu tidak berbicara dengan benar. Pria berambut merah pun berdiri dan 2 giginya copot. Dengan penuh amarah, dia pun mengeluarkan pisau dan ingin membunuh Lin Tian. Pria berkalung rantai emas pun setuju dan mengeluarkan pisaunya. Lin Tian dengan sombong berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka pun melihat sekitar apakah mereka akan dikepung atau tidak. Melihat itu Lin Tian pun menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kedua pria itu merasa jengkel karena sudah dibodohi Lin Tian. Lin Tian berlari ke busnya. Namun kedua pria itu dengan cepat mengejarnya dan memasuki bus.
Lin Tian pun duduk sambil memangku Guru Chen seperti pangeran memangku tuan putrinya dan dia pun berkata sepertinya kalian tidak tahu siapa pemilik bas ini. Pria berambut merah pun merah jengkel dan berkata apakah kamu ingin menipuku lagi, apakah bas ini milikmu? Namun secara tiba-tiba Chili dengan cepat menerjang ke arah mereka dan melakukan flying knee ke arah pria berambut merah. Dan menendang kelamin pria berkalung rantai emas. Dengan cepat Chili mengalahkan mereka dan melempar mereka keluar. Lin Tian dengan marah pun berkata sambil melihat kedua orang yang terbaring, bas ini milikku. Bas Lin Tian pun melaju. Dan Guru Chen pun tersipu malu hingga wajahnya memerah seperti tomat. Lin Tian melihat ke arah Guru Chen dan bertanya ada apa. Guru Chen mencoba bersikap tenang dan meminta Lin Tian untuk menurunkannya dulu sebelum ngobrol. Lin Tian pun tertawa kecil, dan berkata bahwa dia lupa. Dan bergumam bahwa cara ini selalu berhasil. Guru Chen pun meminta Lin Tian untuk menurunkan dia. Guru Chen pun bergumam bahwa dia tidak bisa membayar biaya rumah sakit jadi dia akan ke sana untuk minta maaf. Lin Tian yang mengerti pun berkata, jangan khawatir kamu itu milikku sekarang. Dengan itu sistem pun mengatakan bahwa misi mengumpulkan 3 top streamer, 1 telah selesai sekarang tersisa 2. Guru Chen yang mendengar itu merasa malu dan berkata bahwa itu tidak masuk akal. Lin Tian pun menyandarkan kepalanya ke dada Guru Chen dan berkata tidak sekarang tapi segera. Guru Chen pun berkata dengan wajah memerah bahwa dia itu adalah gurunya. Lin Tian menggaruk kepalanya dan berkata bahwa mereka sudah sampai. Dia pun menuruni Guru Chen dan berkata ketemu kamu besok. Guru Chen pun melihat bas Lin Tian yang melaju dan berpikir apakah Lin Tian jatuh cinta dengannya, tapi dia adalah gurunya. Di sebuah area kumuh, bas Lin Tian pun berhenti. Lin Tian bertanya apakah kita sudah sampai. Chili pun bertanya apakah Lin Tian mau memanggil lebih banyak orang. Lin Tian dengan tatapan licik bertanya apakah mereka semua siap. Chili pun menyerahkan sebuah tas senjata dan berkata semuanya di sini. Lin Tian pun berjalan dengan memegang tas senjata. Di depan gerbang gedung, terdapat beberapa orang yang sedang berjaga, namun Lin Tian hanya berjalan melewati mereka dan berkata dengan lantang berhenti berakting misterius. Aku akan kembali menonton live streaming. Seorang pria berjas putih dengan rokok cerutu berkata dengan dingin, jadi kamu orang yang menyekap artis perusahaanku Sweet Fei Fei. Lin Tian pun berkata dengan dingin, kalau iya kenapa? Pria berjas itu pun teriak dengan jengkel. Berhenti sombong, apakah kamu baru saja membuat pernyataan? Lin Tian pun hanya berkata dan mengambil sesuatu dari dalam jaketnya, dan dengan cepat anak buah pria berjas putih segera melindunginya. Karena berpikir Lin Tian akan mengeluarkan senjata. Namun ternyata itu hanya sebuah kunci. Pria berjas putih dan anak buahnya pun hanya termenung melihat itu. Lin Tian pun membuka tas yang diberikan Chili. Seketika pria berjas putih pun teriak, tidak itu adalah senjata aslinya. Chili pun dengan cepat menerjang ke arah anak buah pria berjas putih dan mengalahkan mereka dengan cepat. Lin Tian pun menodongkan pistolnya ke arah pria berjas putih dan berteriak dengan marah, jangan ganggu wanitaku. Ini semua yang akan kamu dapatkan.